Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Maulida dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas K. Oke, izin Bapak Arif Setiawan untuk melakukan presentasi yang merupakan dosen pengampu yaitu Pak Arif Setiawan Eskom Mkom. Oke, langsung ke pembahasan. Sebelum kita lebih lanjut membahas studi kasus, kita akan mengenal terlebih dahulu sistem informasi manajemen ini bagaimana gitu. Itu apa sih gitu. Oke, jadi sistem informasi manajemen ini merupakan sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi seperti SDA, SDM, teknologi, terus juga pengelolaan dokumen, ada juga prosedur dengan akuntansi, manajemen untuk mengatasi permasalahan di bisnis. Nah, ini bisa permasalahan-permasalahan ini bentuknya seperti biaya produk, lalu ada perencanaan strategi bisnis, dan juga tantangan atau permasalahan dalam pelayanan di sebuah perusahaan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus dari eh, kasus yang pertama ya. Ini ada sistem informasi manajemen pada proyek konstruksi di Korea. Nah, jadi tujuan mengapa studi kasus ini dibuat itu yang pertama menilai apakah sistem informasi proyek ini sudah sesuai dengan standar internasional atau belum. Lalu juga yang kedua ini membantu manajemen proyek lebih efisiensi dalam waktu ya, tentunya waktu, biaya, dan juga pengendalian dari resiko. Nah, manfaat dari studi case yang pertama ini eh, pada SIM dari proyek konstruksi di Korea ini, yang pertama itu bisa untuk menghemat waktu dan juga biaya. Lalu juga pengelolaan resiko yang lebih baik, lalu ada kepatuhan pada aturan internasional. Oke. Selanjutnya, yaitu ada studi case yang kedua, yaitu sistem informasi manajemen pada rumah sakit di Ethiopia. Oke, jadi tujuannya ini untuk menganalisa bagaimana sistem ini dapat membantu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua juga ada mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh rumah sakit dalam mengurus sistem informasi manajemen. Jadi tujuannya itu untuk membantu gitu ya, untuk membantu eh, meningkatkan pelayanan dan juga mengidentifikasi adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit. Oke, jadi ini juga akan kita bahas mengenai tantangannya dari rumah sakit di Ethiopia ini. Yang pertama itu ada keterbatasan dari sumber daya. Yang terlebih itu pada sumber daya manusia, mereka juga terbatas, belum memiliki tenaga SDM yang memadai dan juga mencukupi gitu. Dengan sumber daya untuk fasilitas-fasilitasnya mereka juga masih kurang, jadi membutuhkan adanya SIM ini untuk membantu mengkoordinir lagi bagaimana sumber dayanya ini agar tetap dapat efisien dan juga membantu gitu. Nah, untuk yang kedua ini ada kurangnya pelatihan. Jadi beberapa karyawan atau perawat di rumah sakit ini kurang adanya pelatihan yang harusnya mereka berlatih sistem informasi, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan itu semua, jadinya kurang terorganisir di bagian sistem informasinya. Nah, sistem informasi di rumah sakit ini bisa berupa tadi ya, semisal pendaftaran, kalau kita lihat dari studi kasusnya ini, pendaftaran yang terlambat, yang terhambat. Jadi mereka itu lama dalam mencari data dari pasien karena itu kurangnya dari sistem informasi manajemen. Nah, kalau ada sistem informasi manajemen, ini tuh dia juga menjadi mudah ya untuk mencarinya karena memang fungsinya ini untuk perencanaan ya, perencanaan informasi gitu. Nah, untuk yang ketiga ini ada pemanfaatan data yang kurang optimal. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di beberapa misalnya tadi ya, yang di pendaftaran ini nggak langsung muncul, tapi kita harus nyari manual satu-satu. Itu kan
agak membuang waktu ya, apalagi kalau semisal mendapatkan pasien dengan ini mungkin darurat gitu ya. Ini kan akan membuang waktu gitu. Jadi penting sekali untuk menerapkan SIM ini pada rumah sakit di Ethiopia ini. Oke, kita next. Nah, di sini ada perbandingan dari kedua analisa ya. Yang pertama itu ada dari SIM proyek tadi yang di Korea, lalu juga ada SIM kesehatan yang di Ethiopia tadi. Nah, oke, untuk sistem informasi manajemen pada proyek, ini dia tuh berfokus pada proyek konstruksi untuk menghemat waktu dan juga biaya. Karena gini, kalau kita berbicara mengenai proyek dari konstruksi ya, proyek konstruksi itu terbilang lama. Lamanya karena memang ini dari dia kan ini kan membangun ya, jadinya emang dari bahan bakunya sendiri itu harus dengan cara yang bertahap, lalu juga biayanya ini sangat berpengaruh kalau untuk di proyek konstruksi, karena kita nggak akan tahu bagaimana si perusahaan ini menetapkan kualitas, karena ada kualitas juga ada ini biayanya akan bertambah gitu. Nah, untuk yang dari sistem informasi manajemen kesehatan, ini berfokus pada kesehatan. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan data. Jadi berbeda dengan yang proyek tadi ya, kalau yang di proyek itu untuk tujuannya menghemat waktu dan juga biaya. Sedangkan kalau untuk kesehatan ini tadi yang sudah saya jelaskan juga untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga pengelolaan data. Nah, tapi dari kedua analisa ini ada sebuah kesamaan, yaitu kedua sistem informasi ini dapat membantu pengelolaan informasi untuk mendukung keputusan yang lebih baik gitu. Jadi tetap ya tujuannya itu agar perusahaan itu bisa lebih baik gitu. Oke, kita lanjut ke sistem informasi proyek. Yang bisa kita dapat lakukan yaitu validasi dan pengawasan. Nah, ini seperti melakukan pengecekan secara rutin agar sistem ini tetap bekerja dengan efisien. Nah, untuk yang kedua ada anggaran dan sumber daya. Jadi, tetap menghubungkan sistem proyek dengan sistem lainnya di perusahaan agar lebih efisien. Nah, untuk yang ketiga ada pelatihan staf secara berkala. Jadi kita harus tetap melatih staf kita secara berkala ya per periode mungkin agar ini proyek itu dapat memanfaatkan sistem informasi proyek ini dengan baik. Jadi dengan adanya pelatihan akan lebih efektif di sumber daya manusianya gitu dan juga di pencarian data juga kita bisa gitu memudahkan intinya. Oke, sementara untuk yang di sistem informasi kesehatan, kita juga ada sama validasi dan pengawasan, itu juga pengecekan rutin untuk memastikan data kesehatan itu yang akurat ya tentunya. Karena berkaitan dengan tadi layanan dari konsumen. Nah, untuk yang kedua ada anggaran dan sumber daya. Nah, ini menyediakan anggaran khusus untuk mendukung sistem. Karena yang tadi tantangannya ini memang ada anggaran itu kurang gitu. Jadinya sistem informasi kan merupakan sebuah ini ya data perencanaan. Jadi juga harus membutuhkan finansial atau juga anggaran yang juga baik gitu ya. Oke, yang ketiga yaitu sama seperti yang proyek tadi, pelatihan staf secara berkala. Nah, untuk pelatihannya ini untuk memastikan data yang dicatat itu sudah benar dan juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut di kesimpulan. Nah, oke, di kesimpulan ini dari sistem informasi manajemen proyek, sistem informasi ini dapat divalidasi sesuai standar global untuk membantu meningkatkan efisiensi dan juga daya saing pada proyek konstruksi. Oke, sedangkan untuk yang sistem informasi kesehatan ini dia masih butuh dukungan lebih tentunya dalam hal anggaran ya dan juga pelatihan agar dapat membantu meningkatkan layanan kesehatan di Ethiopia. Oke, kurang lebihnya itu
Jika ada salah kata ataupun sikap, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.